أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk umatnya yang setia, selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Taib ayuha talibat, santriwati kelas 10. Kita lanjutkan pembelajaran al-hadisnya, yang mana ini adalah sesi yang ke-31. Taib, silakan dibuka bukunya dan mari kita membaca bersama. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Naam ayuhat talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan al-hadis as-tsani wal arba'un. Hadis yang ke-42. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku sedangkan aku dalam keadaan haid dan beliau membaca Al-Qur'an. Rawal Bukhari wa Muslim. Gharibul hadis yattaki'u fi hijri, yattaki'u fi hijri mahmuz, mahmuz memakai hamzah, wa yajuzu al-fathu wal kasru fil ha'i min hijri wa huma lughatan. Boleh memakai fathah dan kasrah di huruf ha pada kalimat hijri. Jadi boleh hajri, boleh hijri, ya. Al-makna al-ijmali, dzakarat Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'ana fi hijriha wa hiya haidun. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di pangkuannya sedangkan Aisyah dalam keadaan haid. Mimma yadullu ala anna badanal haid tahirun. Yang mana dari itu menunjukkan bahwasanya badannya orang yang haid itu suci. Lam yanjus bil haid, yang tidak najis karena sebab haid. Tsumma ma yukhadhu minal hadis al-awwal jawazu qira'atil Qur'ani fi hijril haid. Bolehnya membaca Al-Qur'an di pangkuan orang yang haid. Li'annaha tahiratul badan wathiyab, karena dia suci badan dan pakaiannya. Tsumma asani tahrimu qira'atil Qur'ani 'alal haid. Diharamkannya membaca Al-Qur'an atas orang yang haid. Akhdhan min tawahhumi imtina'il qira'ah fi hijri al-haid. Ya, qalahu Ibnu Daqiqil Id. Ya. Ya, ini diambil dari persangkaan dari dilarangnya membaca di pangkuan orang yang haid, ya. Jadi kalau membaca Al-Quran bagi orang yang haid itu dilarang, dan berbeda dengan orang yang membaca Al-Quran di pangkuan orang haid, ya. Tsumma al-hadis as-salis wal arba'un, hadis yang ke-43. An Mu'adzah qalat, dari Mu'adzah beliau berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu, dan aku bertanya, Ma balul haidhi taqdi shauma wa la taqdi salata.
kenapa orang yang haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Faqalat, kemudian Aisyah menjawab, aharuriyatun anti, apakah kamu orang haruriyah? Fakultu, dan aku jawab, lastu biharuriyah, aku bukan orang haruriyah, walakinni as'alu, akan tetapi aku bertanya. Faqalat, kemudian Aisyah meneruskan, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Ya, haid itu telah menimpa kami dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak disuruh mengqadha salat. Ya gharibul hadis, aharuriyatun anti, ya haruriyah ini adalah nisbatun ila baldatin qurbal Kufah ismuha Harura. Haruriyah ini adalah penisbatan ke sebuah negeri yang dekat dengan Kufah yang namanya adalah Harura. Kharajat minha awwalu firqatin minal khawarij ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan keluar darinya firqah pertama dari orang-orang Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib. Fasara al-khawarij yu'rafuna bil haruriyah. Maka dari itu ya orang-orang Khawarij itu dikenal sebagai haruriyah. Nah, kenapa sampai bertanya seperti ini Aisyah kepada Mu'adzah? Nah, insyaallah nanti ada penjelasannya. Ya sa'alat Mu'adzatu Aisyah radhiyallahu anha anis sababil ladzi min ajlihi ja'ala asyari'u annal haidha taqdi ayami haidatiha allati aftaratha. Mu'adzah bertanya kepada Aisyah tentang sebab yang mana yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat menjadikan orang-orang haid ini mengqadha hari-hari haidnya yang dia berbuka di dalamnya. Jadi mengqadha puasa. Wala taqdi sholawatiha zamanul haid. Tetapi tidak mengqadha salat-salatnya pada masa haid. Ma'a ishtirakil ibadataini fil faridah. Yang mana kedua ibadah ini sama-sama mempunyai nilai kewajiban. Bal inna sholata a'dhamu minas siyam. Bahkan salat itu lebih besar daripada puasa. Wa kana adamu tafriq bainahuma fil qada huwa madhhabul khawarij al-mabniyu ala syiddah wal haraj. Dan tidak membedakan di antara keduanya dalam masalah qada itu adalah madhabnya atau pendapatnya orang-orang khawarij yang terbangun di atas asyiddah. Ya, asyiddah itu berlebih-lebihan, wal haraj, dan kesulitan. Jadi mereka lebih memilih syiddah wal haraj, ya, sesuatu yang sulit, ya. Faqalat laha Aisyah radhiyallahu anha munqiratan 'alaiha. Dan Aisyah berkata kepadanya sebagai bentuk pengingkaran atasnya, aharuriyatun anti, apakah kamu haruriyah? Tak taqidina mithla ma ya'taqidun, yang mana kamu berpendapat atau berkeyakinan seperti mereka orang-orang Khawarij itu berkeyakinan. Wa tushaddidina kama yushaddidun, dan memberat-beratkan sebagaimana mereka memberat-beratkan. Faqalat lastu haruriyatan. Kemudian Mu'adzah menjawab, aku bukan haruriyah. Walakinni as'alu su'ala muta'allimin mustarsyidin. Akan tetapi aku bertanya dengan pertanyaan sebagai orang yang mencari ilmu dan minta petunjuk. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah menjawab, kanal haidhu yusibuna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haid itu
itu juga telah menimpa kami pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Wa kunna natrukus siyam was salata zamanahu fayamuruna sallallahu alaihi wasallam biqada'i shaum wa la ya'muruna biqada'i shalah. Walau kana al-qada'u wajiban la amara bihi wa lam yaskutu anhu. Dan kami ya ditimpa haid pada zaman Nabi, kami meninggalkan puasa dan sholat pada zamannya. Dan Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kami untuk mengqadha sholat. Nah, sekiranya qadha itu walau kana al-qadha wajiban, walaupun qadha itu adalah sesuatu yang wajib, la amara bihi, maka beliau akan memerintahkan qadha itu dan tidak diam darinya, ya, tidak akan membiarkannya. Faka'annaha taqulu, seolah-olah Aisyah mengatakan, kafa binti sali awamir syari wal wuqufi inda hududihi hikmatan wa rusdan. Ya, cukuplah dengan melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan, ya, perintah-perintah Allah, dan berhenti di batas-batasnya, ya, sebagai hikmah dan juga petunjuk. Thumma ma yu'khadhu minal hadis. Al-awwal anna al-haidha taqdi siyam wa la taqdi salata. Bahwasanya wanita haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Lianna as-salata tataqarraru kulla yaumin 5 marrat. Karena salat itu berulang setiap harinya 5 waktu. Fahiya ibadatun mustamirratun. Dan salat itu adalah ibadah yang terus-menerus. Wa yahsulu min i'adatiha wa qada'iha masyaqqah aidan. Dan apabila qada itu ada, maka harus ada pengulangan, ya, dan juga qadanya itu adalah sesuatu yang memberatkan. Jadi kalau umpama benar ada qada, maka seorang wanita itu harus melakukan sholat seperti biasa dan diwajibkan mengulang sholat yang ditinggalkannya. Nah, atau disebut dengan qada. Ini adalah sesuatu yang memberatkan, ya. Tsumma asani anna taqriran Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala syai'in yu'addu minas sunnah. Bahwasanya persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dalam sesuatu, dalam terhadap sesuatu, maka itu terhitung sunnah, ya. Terhitung sunnah. Jadi persetujuan Nabi itu kepada umatnya dalam hal sesuatu apapun itu, ya, itu terhitung sebagai sunnah. Summa asalis al-inkaru ala kullin man sa'ala su'ala ta'annata wa mujadalah. Pengingkaran terhadap orang, setiap orang yang bertanya dengan pertanyaan yang mana dia itu ngeyel, ya, ngeyel dan mendebat. Summa arabi tabyinul ilmi liman talabahu litta'allum wal istirsyadi, yaitu penjelasan ilmu bagi orang, yaitu menjelaskan ilmu bagi orang yang menuntutnya untuk belajar dan meminta petunjuk, ya. Jadi harus dijelaskan pada orang yang benar-benar mencari ilmu dan petunjuk. Summa al-khamis qaulul haidhi la taqdis salata li ajli masyaqqah. Bahwasanya wanita yang haid itu tidak mengqadha salat karena sebab masyaqqah, memberatkan. Minal adillati allati tuqarriru al-qaidah al-islamiyah al-'amah. Dari dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh kaidah Islam yang
yang umum. Wahia, dan kaidah tersebut adalah innal masyaqqata tajlibut taisir. Bahwasanya setiap sesuatu yang memberatkan itu akan memberikan kemudahan. Jadi kalau sesuatu berat dilakukan, maka syariat itu akan memberikan kemudahan. Ya seperti orang yang sholat tidak bisa berdiri, maka diberi keringanan untuk duduk. Kalaupun duduk tidak bisa, maka diizinkan untuk berbaring. Jadi karena hal-hal yang memberatkan itu muncul suatu kemudahan atau keringanan. Ayyuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Demikianlah penjelasan tentang haid, dan ini adalah hadis yang terakhir dari bab haid. Taib, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.